Di segmen ini kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Biro TV One Surabaya dan Biro TV One Medan. Ada Farah Manila di Biro Surabaya dan Nofri Afandi di Biro Medan. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Farah, ada informasi menarik apa dari wilayah Surabaya dan sekitarnya? Iya Putri, dari wilayah Surabaya ini ada dua informasi. Yang pertama ini dari Surabaya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Susanto, dokter gadungan dengan kurungan 4 tahun penjara. Aksi yang dilakukan oleh Susanto ini dinilai membahayakan orang lain. Pemirsa, sidang lanjutan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Susanto dokter gadungan ini digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin kemarin. Dan Jaksa Penuntut Umum ini menuntut Susanto dengan kurungan selama 4 tahun penjara. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum ini juga menilai bahwa aksi atau perbuatan yang dilakukan oleh Susanto ini telah terbukti secara sah melanggar hukum pidana dan memenuhi unsur pasal 378. JPU juga menilai bahwa tidak ada hal yang meringankan dari diri Susanto, terlebih pemirsa ini Susanto merupakan residivis dengan kasus yang sama. Artinya Susanto ini tidak menyesali perbuatannya melainkan mengulanginya kembali di lokasi yang berbeda. Sementara Susanto ini juga memohon kepada hakim untuk dapat diberi keringanan. Sebelumnya pemirsa, Susanto ini merupakan lulusan SMA asal Jawa Tengah yang melamar sebagai dokter di PT PHC dengan menggunakan ijazah palsu dan juga data diri palsu yang dicomot dari CV Dr. Anggi Yurikno. Sementara informasi kedua pemirsa dari wilayah Biro Surabaya ini dari wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Polisi terus memeriksa 5 orang saksi dari kru prewedding usai terjadinya kebakaran lahan savana di kawasan Bromo, Tenggar Semeru, Probolinggo, Jawa Timur. Kuasa hukum dari para saksi ini mengklaim bahwa kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo ini bukan karena faktor kesengajaan. Dan pemirsa, 5 orang saksi kru prewedding termasuk calon pengantin ini juga kembali mendatangi Polres Probolinggo, Jawa Timur untuk terus melakukan pemeriksaan dan juga wajib lapor selama 2 kali dalam sepekan. 5 orang saksi ini diperiksa secara tertutup oleh Polres Probolinggo, Jawa Timur, pemirsa. Kemudian kuasa hukum dari para saksi ini juga menilai bahwa apa yang dilakukan oleh para kru prewedding atau pemotretan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo ini bukan menjadi satu-satunya hal yang menyebabkan kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Sementara informasi dari wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pemirsa, update-nya hari ini pada Selasa 19 September 2023 kawasan Gunung Bromo ini juga sudah kembali dibuka untuk para pengunjung. Dan bagi para pengunjung yang sudah melakukan pemesanan online pada tanggal 7 sampai 18 September kemarin yang sempat ditutup ini dapat melakukan reschedule kembali di laman yang sudah disediakan oleh pihak Taman Nasional Gunung Bromo. Dan para pengunjung ini juga diimbau pemirsa untuk mematuhi seluruh aturan yang sudah tertulis saat pemesanan tiket secara online. Beberapa di antaranya adalah dengan tidak membawa barang-barang yang dapat menyebabkan kebakaran seperti api unggun, perapian, petasan, flare, kembang api, dan lain sebagainya. Dan beberapa wisata di kawasan Gunung Bromo pemirsa ini juga sudah dibuka kembali. Beberapa di antaranya ini adalah Ranu Regulo dan Ranu Darungan. Namun untuk pendakian Gunung Semeru ini pemirsa belum bisa dibuka karena memang tingkat dari aktivitas kegunung apiannya juga masih pada di level 3 atau level siaga. Demikian informasi dari wilayah
Biro Surabaya. Kemudian berikutnya akan ada informasi-informasi pilihan daerah yang akan disampaikan oleh rekan kami di Medan, Nofri Afandi.